Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus, ibu-ibu pengurus Aisyah Sukun, cabang Sukun beserta jajarannya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita mencoba untuk meraih satu amal soleh yang paling tinggi, lebih khusus ketika kita menjalani ibadah bulan Ramadan. Apa amal soleh yang paling tinggi? Di bawahnya jihad. Karena Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amudus salah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Di bawahnya jihad itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di bulan Ramadan bukan terus akhirnya kita terus berdiam diri, gitu. Istilahnya tidak ada aktivitas yang menonjol, gitu ya. Justru pada bulan Ramadan kita harus mencari aktivitas amal yang punya nilai-nilai plus di hadapan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari mana? Mulai dari ibda' binafsih, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih dalilnya amar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 100 berapa itu? 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah setiap golongan, setiap umat ini, di kalangan umat ini ada golongan yang ngajak kepada al-khair. Al-khair tidak ada lain adalah ad-dinul Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun.
Mereka itulah hamba-hamba Allah yang muflihun, yang beruntung, yang sukses di dunia wal akhirah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, "Bari'tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwan mutabbi'an, hawa nafsu sudah diikuti. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'tharatan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli ra'yin bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Nah, kalau sudah 4 fenomena itu sudah muncul, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian. Perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Ini makna wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang itu bukan terus akhirnya kita menyendiri, hidup di gunung gitu ya. Sudah istilahnya jauh berinteraksi dengan manusia, jadi benar-benar kita menyendiri. Oh sudah, bukan seperti itu ya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'ankal awam, itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena tadi, di mana kebakilan sudah ditaati, hawa nafsu diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Manusia sudah lebih banyak membanggakan akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, Rasulullah mengabarkan, fa inna min waraikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Fa inna min waraikum ayyamas sabr itu ulama-ulama hadis menafsirkan, saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Apalagi di bulan Ramadan, dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ibadah sunnah dinilai ibadah fardu, apalagi ibadah fardu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Rasulullah ngasih kabar, kalau kamu sanggup hidup seperti itu, artinya kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kita ittiba kepada Rasulullah, ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kata Rasulullah, kondisi hidup kita apalagi sekarang, itu Rasulullah ngasih gambaran al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya ibu-ibu, kalau sekarang kita hidup yang sekarang ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, kalau kita tetap mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu resiko yang kita tanggung berat, bagaikan memegang bara. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, kira-kira musuhnya juga banyak. Itu. Jangankan itu, ibu aja, ibu pagi-pagi berangkat, ya kan, ngaji sini. Itu kadang-kadang ada tetangga yang waduh sok alim, sok suci, ya kan. Nah, ini minim kita dirasani seperti itu, minim itu, ya kan.
minim. Nah, nanti ke depan naik lagi pangkatnya. Islam garis keras. Ya. Naik lagi pangkatnya Islam radikal. Nah, nanti satu saat nanti paling tinggi Islam teroris. Nah, kita harus bangga, Bu, disebut Islam radikal, harus bangga. Karena radikal itu singkatannya ramah, terdidik, dan berakal. Iya kan? Kita harus bangga. Radikal, iya, saya Islam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Apalagi pakai akal sehat. Ya. Di tengah-tengah sekarang ini bangsa ini diliputi akal yang sakit. Akal yang sakit, Bu, sekarang di Indonesia ini. Bayangkan ribuan master, ya kan, ratusan profesor bisa dikalahkan oleh orang yang gak jelas pendidikannya. Ijazahnya palsu. Ya kan? Nah itu. Iya kan? Jadi benar-benar kita dipaksa untuk akal kita dibuat tidak sehat. Jadi seperti itu. Jadi 270 juta rakyat Indonesia ini bisa dihancurkan oleh keluarganya Pak Lurah. Ya, Pak Lurah, Bu Lurah, anak Lurah, sama paman. Kalau di Amerika itu disebut paman Sam, kalau di Indonesia paman Usman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW memberikan busra, berita gembira. Walaupun itu tadi tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak, itu ya. Resikonya berat, ya. Minimal kena stigma tadi, radikal, ini ya. Ya, tapi kita harus bangga, ini tadi, ramah, terdidik, dan berakal. Radikal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ngasih busra, berita gembira. Kalau kita sanggup hidup seperti itu, kalau Rasulullah SAW lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan dapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr 50 minhum. Apakah yang kau maksudkan dari mereka ya Rasulullah? La, tidak. Ajr 50 minkum, dari kalian. Artinya ibu-ibu, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita ittiba kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, Masya Allah, nilainya plus-plus. Jadi bukan terus akhirnya kita banyak diamnya di bulan Ramadan. Justru ketika kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu nilainya plus-plus di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah ibrah tentang sejarah permulaan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Allah ingatkan dalam surah An-Naml ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwan. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini tentang kebenaran itu. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan atau fasad, kerusakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Siapa dia? Itulah Fir'aun. Yang dimaksud surah An-Naml ayat 14 tadi, itulah Fir'aun. Fir'aun ini manusia yang zalim di muka bumi ini. Dan kunci sukses Fir'aun itu karena ditopang oleh Bal'am, ulama su'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su', ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Dan ulama su' itu, ibu-ibu, nerakanya beda dengan kita. Ulama su' itu nanti nerakanya neraka khusus. Itu ada di neraka itu ada sebuah lembah namanya Jubul Husni. Itu neraka khusus yang diperuntukkan untuk ulama su'. Bahkan neraka sendiri itu 400 kali sehari semalam berlindung kepada Allah dari dahsyatnya Jubul Husni, lembah yang nanti neraka itu akan diperuntukkan untuk ulama su'. Nah ibu-ibu, Bal'am model baru, ulama-ulama su' model baru. Di Indonesia ini semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak, Bu, tapi bahkan sampai double W, banyak double W. Itu ulama su'. Tapi Masya Allah, ibu-ibu, saya masih bersyukur ini. Kemarin ketika Pilpres kemarin, ya kan? Itu mulai dari timur, Asem Bagus. Di sana ada putranya Kiai As'ad Samsul Arifin, Allahumma yarham. Namanya Kiai Lora Khalid. Itu didatangi Gus Miftah. Beliau ditawari 80 M untuk memenangkan putra mahkota, ya, untuk memenangkan anaknya Pak Lurah. Ya. Tapi Masya Allah beliau tolak 80 M. Bergeser ke Tulungagung, Kiai Dimyati, ditawari 3 M, beliau tolak. Alhamdulillah masih ada ulama yang istiqomah. Bergeser ke Malang, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, ditawari 8 M dan 1 mobil Alphard. Masya Allah ditolak. Akhirnya dampak ketika ditolak langsung beliau dipecat dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur. Sampai Kiai Marzuki Mustamar sampai memberikan statement, ternyata kalau komitmen konsisten terhadap agama iki abot ini. Karena kalau beliau mau 8 M dan 1 mobil Alphard, artinya beliau harus memenangkan anak Pak Lurah. Ditolak sama beliau, walaupun risikonya dipecat. Nah, itu. Bergeser ke Pasuruan, Kiai Munif. Beliau punya jamaah itu 50 ribuan. Ya. Jamaah dzikir itu ya. Ya. Ditawari 35 M. Tapi syaratnya harus milih anak Pak Lurah. Masya Allah. Alhamdulillah beliau istiqomah. Beliau tolak. Alhamdulillah beliau bertahan. Terus bergeser ke Jakarta, ada seorang ibu yang punya simpel relawan yang begitu banyak karena beliau dikenal. Nah, ibu ini didatangi. Ibu ya nggak usah jadi timnasnya 01. Dan ibu nggak usah masuk grupnya anaknya Pak Lurah, nggak usah masuk. Ibu duduk manis saja di rumah. Yang penting ibu nggak masuk 01.
berapa? 73 M. Ditolak oleh beliau. Kenapa? Karena beliau mikir memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ya. Memilih pemimpin itu kewajiban syar'i, bukan muamalah. Yang nanti dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Beliau tolak. Alhamdulillah. Sampai pelawak Kirun ditawari 3 M, ditolak. Jadi Kirun lebih mulia daripada Gus. Ya Allah, ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Banyak ulama-ulama su bergentayangan di akhir zaman ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu itu Bal'am, ulama su, Bal'am bin Buhairah, itu menjadi kunci sukses rezim Fir'aun. Ditambah lagi Korun. Korun ini orang kaya. Kalau di Indonesia itu 9 naga. Gitu. Dan koordinatornya itu James Riyadi, yang punya markas di Malang, yaitu di Tidar, Universitas Majung. Itu markasnya koordinator 9 naga, James Riyadi. Jadi kalau ke Malang dia bawa helikopter sendiri. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Bal'am dan Korun ini kunci sukses rezim Fir'aun. Ini Fir'aun yang original. Bagi Allah cukup kun fayakun. Sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam itu kan sudah berada di tepi laut ini, sudah di tepi ini, pojok ini. Kalau Nabiullah Musa alaihissalam bersama umatnya mundur, mati, akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Kalau maju, bunuh diri, karena depannya laut. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nabiullah Musa alaihissalam dan umatnya yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Nah, itu bukan Fir'aun. Nah, itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masya Allah, akhirnya di saat-saat klimaks itu ada plot twist, ada kejutan yang mengejutkan Fir'aun yang original ini tadi. Apa itu? Wahai Musa, Allah perintahkan, hentakkan tongkatmu. Ya, baru posisi tongkat itu kanggone. Akhirnya baru tahu maknanya. Hentakkan, akhirnya laut terbelah. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak tahunya Fir'aun mau tobat. Saat-saat terus kelep-kelep gitu mau tobat, langsung yang marah justru malaikat, bro. Marah, disumpal itanya mulutnya itu. Makanya kan mulutnya penuh pasir. Ya kan, kok enak menaruh tobat. Nah, ini Fir'aun original. Apalagi di Indonesia Fir'aun jenis KW. Ini Fir'aun original itu juga begitu mudah Allah. Ya kan? Nah, pertanyaannya, ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Pernahkah ibu dengar dalam Al-Quran maupun hadis Allah perintahkan pada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun? Tidak pernah. Berarti yang membunuh Fir'aun, begitu juga yang membunuh Pak Lurah, bukan tugas kita. Tugas kita adalah amar ma'ruf nahi. Jelas?
Yakin Bu? Nah, sudah itu. Sudah. Ini sudah diberi contoh. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Ibrahim, kamu sudah kalah, nyerahlah. Ojo kemelinti. Ya kan? Nah itu. Tapi Masya Allah, di saat-saat titik klimaks itu muncul plot twist, kejutan. Tayyidullah, pertolongan Allah diturunkan, sehingga api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam jadi dingin. Raja Namrud, Allah sendiri bagiannya Allah. Begitu juga Pak Lurah bagiannya Allah. Jadi untuk membunuh Raja Namrud, Allah kirim satu binatang kecil, nyamuk. Bukan nyamuk bionik loh, Bu. Yang sekarang disebar itu bionik ya, nyamuk ciptaan itu. Ini nyamuk betulan masuk lewat telinganya. Habis itu masuk ke otaknya, menggelepar, mati mengenaskan. Ya, jadi itu haknya Allah. Jadi gitu, sudahlah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Mau cuma perbedaan Fir'aun dengan Pak Lurah itu ada perbedaannya. Kalau Fir'aun memberi ucapan, statementnya apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Kalau Pak Lurah, nggak akan mungkin bisa mengalahkan saya. Kalau bisa mengalahkan saya, hebat. Identik enggak kira-kira? Identik enggak ucapan Fir'aun dengan Pak Lurah? Sama. Benar Bu? Nah ini titik klimaks. Tunggu plot twist, kejutan. Ini kejutan drakor, drama Korea. Jadi itu tunggu tanggal mainnya. Jadi totalitas keyakinan pada Allah itu harus kita tegakkan sekarang ini. Keyakinan bahwa Allah yang memberikan kemenangan, bukan manusia. Tapi harus diiringi oleh ikhtiar. Ikhtiar yang strategis. Ini ciri seorang mukmin yang sejati. Jangan terus model Jabariyah. Akidah Jabariyah itu kan pasrah bongkoan, ya kan? Tapi kalau akidah Ahlussunnah itu Allah berikan arahan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumatul yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini hadis sahih arwahu Ahmad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Kira-kira umat Islam di Indonesia ini sekarang didolimi enggak? Didolimi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi ternyata sejarah berulang. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menemukan, melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, mengabarkan sejarah akan berulang.
Sejarah akan berulang. Jadi kenapa dulu Indonesia dijajah begitu lama sampai 350 tahun oleh Belanda? Karena pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Nah sekarang sejarah berulang, pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Bayangkan Bu, jadi pengkhianat itu dikasih fulus saja oleh Cina. Ya, Cina ngasih 300 triliun hadapi Anies Baswedan. Kamu tak kasih 300 triliun. Ya kan? Jadi kalau beli Indonesia, Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk beli Indonesia. Cukup 50 triliun. Bayari ketua-ketua umum parpol itu. Cukup 50 triliun. Indonesia sudah terbeli oleh Cina. Tapi untuk menghadapi Anies Baswedan, Cina nyiapkan 300 triliun. Pasca Pilpres ditambah lagi 1000 triliun. Pasca Pilpres 1000 triliun ditambahi lagi untuk nyangoni pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mulai dari KPU, Bawaslu, semua sudah, ya kan? Bahkan sampai anggota DPR yang mau melakukan hak angket itu sudah disiapkan per orang 50 M. Jadi pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ngeri Bu. Jadi lebih banyak terhipnotis oleh min amplopi bin fulus. Ya. Daripada, tapi anehnya di depan rakyat, saya Indonesia, saya NKRI, ya kan? Enggak taunya pengkhianat. Dia tuduh umat Islam radikal, ya kan? Dia menyatakan saya Indonesia ini. Enggak taunya yang menghancurkan bangsa Indonesia ini yang tadi itu ngomong saya Indonesia, saya NKRI. Sementara yang dituduh radikal justru jadi penyelamat Indonesia. Ini zamannya dan ora edan ora keduman. Tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Itu Bu. Ini kondisinya sudah. Makanya 270 juta rakyat Indonesia, apalagi umat Islam ini sedang didolimi. Oleh karena itu Bu, bulan Ramadan ini diharapkan di samping kita yakin pertolongan Allah, ayo banyak munajat kepada Allah. Karena doa yang orang yang didolimi ini tidak ada hijab, tidak ada dinding. Sampai Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watul madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hati-hatilah dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Itu ibu-ibu. Oleh karena itu, ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, ibu-ibu, Rasulullah ngasih wasiat, dan ini hadis ini jarang disampaikan. Ini jarang disampaikan di tengah-tengah umat. Padahal hadisnya sahih, rawahu Nasa'i fi kitabil imarah, dalam kitab al-imarah, kepemimpinan. Ini bahaya Bu hadis ini, apalagi kalau yang nyampaikan ASN, aparat sipil negara, langsung pecat Bu. Dipecat ini kalau nyampaikan hadis ini. Yang seringkali kita dengarkan hadis-hadis tentang taat kepada ulil amri. Itu yang disampaikan. Tapi ini hadis ini jarang disampaikan karena ini hadisnya rada medeni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di umara. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan umara. Umara adalah penguasa. Man dakhala alaihim fasaddaqa bikadzibihim.
jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian, wa anahum ala dzulmihim, kalian dukung kezaliman penguasa kalian, falisa minni walastu minhu, kalian bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Walaisa yaridu ala al-haud, dan kalian tidak akan bisa menuju al-haud, telaga Nabi, yaitu telaga al-Kautsar. Sampai-sampai ulama-ulama hadis mencari hadis-hadis sahih dengan matan hadis yang sama, yaitu al-haudun Nabi, telaga Nabi, ditemukan kurang lebih 34 hadis sahih. Dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan telaga al-Kautsar itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya sebanyak bintang di langit, rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih dari susu, harumnya lebih harum dari misik. Nah, tapi Rasulullah mengabarkan, manakala umatku mampu meminum air telaga al-Kautsar, dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Tapi dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan ada 2 kelompok umatku yang akan tersingkir dari telaga al-Kautsar, yang nanti saat itu puncak-puncaknya kehausan manusia. Begitu mendekat tersingkir, begitu mendekat tersingkir. Siapa yang tersingkir itu? 2 kelompok umat Rasulullah. Yang pertama, ahlul bid'ah. Gak perlu ditafsiri ya Bu, sudah tahu semua ya. Ahlul bid'ah, orang yang senang ngamalkan bid'ah. Yang kedua, ahlul maksiyah. Siapa ahlul maksiyah itu? Kata Rasulullah, ya ini umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia dia benarkan kebohongan penguasanya, dia dukung kezaliman penguasanya. Padahal di HP kita, di grup-grup WA kita, itu kebohongan Pak Lurah itu sampai 66 ya. 66. Ya iku sik dibenerno ae. Ya Profesor Yono bisa membenarkan itu. Jadi akalnya wis gak sehat. 66 ditulis kebohongan. Dolimnya ya didukung kedolimannya. Yaitu zaman edan, orang edan, orang keduman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah dari umat Rasulullah yang seperti itu. Wa man lam yadkhul alaihim, dan sebaliknya kata Rasulullah, walam yusaddiqhum bikadzdzihim, dan jika kalian tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, wa huwa minni wa ana minhu, kalian bagianku dan aku bagiannya. Wasayyanfu alayya al-haud, dan dia bisa menuju al-haudun Nabi, artinya bisa meminum air telaga al-Kautsar. Ini hadis sahih rawahu Nasa'i fi kitab al-Imarah, dalam kitab al-Imarah, kepemimpinan. Ini hadis ini jarang disampaikan. Ya, itu tadi berisiko tinggi. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Indonesia sejak 2014 itu Pak Lurah sudah jadi Bu, sudah mimpin kan 2014. Sejak 2014 itu Indonesia berubah kiblat ke Cina. Indonesia dicengkram, Indonesia dijual ke Cina gitu. Sehingga akhirnya ibu-ibu, apakah terus akhirnya ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun, apakah terus gratisan? Ya enggak, ada syarat dan bayar. Ya harus dibayar hutangnya, ya kan? Nah, kalau hutang itu diatasnamakan negara, kalau bansos diatasnamakan Pak Lurah. Ya,
Ya nek jamaah Masjid Asyura ya iso ae dadi Pak Lurah, iya kan? Iya kan? Bisa saja wong itu tadi utang. Ya, soalnya apa? Pak Lurah paham. Nek aku utang, ya sing bayar udah aku. Sing bayar rakyat. Rakyat yang bayar. Dari apa? Dari mana? Pajak-pajak itu. Itu. Jadi awak dhewe di plokodo karo Pak Lurah. Ini. Ya Allah. Sehingga sampai sekarang Bu, hutang Indonesia hampir kurang lebih 8.700 sekian triliun. Diprediksi sampai ini kan Pak Lurah masa jabatannya kurang 6 bulan. Sampai 6 bulan ini kurang lebih sekitar 10.000 triliun hutang Indonesia. Ya. Habis itu wassalam sudah. Iya kan? Wassalam, wakalam. Ya. Sudah. Bye-bye. Ya kan? Sing ngrasakne ya. Sehingga akhirnya sekarang bayi yang lahir di Indonesia itu sudah dikenai hutang 50 juta. Gara-gara Pak Lurah. Bayi lahir itu sudah awakmu utang karo negara 50 juta. Nduk, awakmu lahir iki wis ditagih karo negara 50 juta. Seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata tidak gratisan. Bahkan ada syarat, ibu-ibu. Syaratnya apa? Yang pertama, kalau Indonesia mau menerima bantuan hutang dari Cina, syarat yang pertama, Indonesia harus menjadi negara sekuler. Agama harus jadi musuh negara. Sehingga akhirnya Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Yudian Wahyudi, diangkat, dilantik oleh Pak Lurah di Istana Negara jadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Langsung begitu selesai dilantik, kemudian mencium tangannya Bude yang bukan mahramnya, dengan khusyuknya langsung ditanya wartawan, apa statementnya? Sejak 2016 agama jadi musuh negara. Itu mengagetkan, sehingga ormas-ormas Islam berteriak, tidak digubris, ya kan? Selesai itu, karena diserang oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam, akhirnya dia mengatakan puasa bicara. Begitu puasa bicaranya selesai, dia bicara lagi, umat Islam se-Indonesia harus meninggalkan Al-Quran dan hadis. Cukup konstitusi negara saja. Padahal ini mantan Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja. Berarti zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Bayangkan Bu, Rektor UIN, dia pakar hadis, pakar ulumul Quran, bisa seperti itu ketika menerima sebuah jabatan. Tidak tahunya lebih parah lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, dia launching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat cross check tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul statement peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Selesai. Akhirnya Pak Lurah diundang ke Cina. Kesepakatan 8
8 perjanjian kesepakatan antar negara, G2G. Salah satu di antaranya, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Ini. Ya Allah. Jadi inilah. Jadi ternyata pengkhianat bangsa. Ini ujian bagi umat Islam. Ujian bagi umat Islam. Jadi bagaimana strateginya Cina untuk menghancurkan? Ada sebuah teori destruction of healthy state, menghancurkan sebuah negara yang sehat. Bagaimana caranya? Cina menciptakan instabilitas. Lewat apa? Mixumation, misi campur, yaitu intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. Tujuannya apa? No growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Akhirnya Cina menjadikan sebagai Sinterklas, dewa penolong. Artinya apa? Indonesia wajib bergantung kepada Cina. Baik food security maupun energy security. Ketahanan pangan maupun ketahanan energi wajib bergantung ke Cina. Sudah terjadi? Sudah. Ini. Makanya kenapa ketika muncul Pak Anies Baswedan, Cina ketakutan. Kenapa sampai Cina dropping 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan? Pasca Pilpres ditambah lagi 1.000 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Jadi ini ibu-ibu, tantangannya berat. Tapi seringkali Pak Anies Baswedan itu mengecewakan orang yang pesimis. Orang yang pesimis. Seringkali Pak Anies ini mengecewakan orang yang pesimis. Contoh, ketika Pak Anies haji, itu ada isu. Begitu Pak Anies pulang ke Indonesia akan ditangkap KPK. Terjadi tidak? Justru ketua KPK-nya yang ditangkap, jadi tersangka. Nah ini namanya apa? Plot twist, kejutan. Sehingga akhirnya orang yang pesimis kecewa. Jadi Pak Anies ini sering mengecewakan orang yang pesimis. Sedangkan Pak Anies sendiri tenang, tidak ada gejolak, rodok murung, enggak, tenang, tawakalnya tinggi, tidak gerusa-gerusu, ya kan? Nah ini. Nah akhirnya ada lagi berita lagi, isu lagi. Pak Anies tidak mungkin bisa daftar ke KPU, tidak mungkin. Cina sudah menyiapkan 300 triliun. Apalagi Pak Mahfud MD sudah bocorkan kan, pemerintah itu sudah memasukkan orang-orang yang disiapkan untuk menggagalkan Pak Anies. Jujur ini Pak Mahfud MD, tapi Pak Mahfud MD jujurnya bukan setelah lepas jabatan, ya kan? Setelah pensiun dini baru ngomong. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira yang pesimis kecewa enggak? Kecewa. Enggak tahunya Pak Anies bisa daftar ke KPU. Bahkan di lebih nomor 1 lagi, ya kan? Lebih awal lagi. Bahkan diikuti ribuan masa. Masya Allah. Dapat nomor cantik lagi, Wahid. Ya Allah. Habis itu muncul lagi isu. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Yang mengumumkan itu Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Hati-hati, paslon tidak menutup kemungkinan akan dibunuh pakai sniper. Akhirnya isu berkembang, Pak Anies akan ditembak sniper pada saat kampanye terakhir di Jakarta International Stadium, di JIS.
Masya Allah. Akhirnya pasukan Kopassus dengan Kostrad langsung turun gunung. Nggak pakai pakaian seragam, pakaian ini pakaian preman. Alhamdulillah selamat. Bahkan ada yang ditangkap warga itu, ya kan, ditangkap. Siapa yang nyuruh? Jenderal Wiranto. Ada yang ditangkap. Gagal lagi. Jadi yang pesimis kecewa lagi. Begitu juga sekarang ini pesimis. Isu yang terakhir, nggak mungkin Pak Anies menang, ya kan? Ya nanti Pak Anies sudahlah, yang memberi kemenangan, yang beri kekuasaan hanyalah Allah. Sampai Pak Anies ngomong, kalau saya nggak jadi, ya berarti Allah selamatkan saya. Kalau jadi berarti Allah memberi amanah. Gitu aja Pak Anies. Tenang, nggak gupuh. Tawakalnya tinggi. Gitu. Jadi sampai akhirnya Pak Anies, ya hakikat kemenangan itu bukan terus akhirnya, ya memang kalau kita pertarungan itu kadang menang, kadang kalah. Tapi hakikat kemenangan itu ketika kita dalam posisi kebenaran. Ketika kita berada dalam posisi kebenaran. Makanya Pak Anies kan, makanya kemarin bahkan Pak Anies ketika ini demo turun ya, Pak Anies ikut demo juga, ditunjukkan bahwa beliau ikut bersama-sama dengan rakyat untuk memperjuangkan kebenaran, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi yang penting itu kita berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah gitu. Itu yang diberi contoh oleh Pak Anies. Bahkan kemarin ketika orang sibuk, ya kan, sibuk pasca Pilpres itu ngitung-hitungan, ya kan, di Sumatera Barat terjadi banjir. Siapa yang berangkat ke sana? Pak Anies. Beliau berangkat bondo dewe, datang mendatangi masyarakat yang Sumatera Barat yang terkena banjir. Di saat-saat orang sibuk, itu jabatan. Beliau empati. Sebenarnya yang pertama itu bukan Pak Anies, sebenarnya pemerintah. Sebenarnya dia harus cepat, bansosnya harus segera turun. Malah antri beras, bansosnya 560 triliun dihabiskan untuk kampanye putra mahkota. Padahal itu uang rakyat yang sebenarnya kembali ke rakyat, tapi di stempel itu tadi, putra mahkota. Itu ibu-ibu. Masya Allah, ternyata ulama kita Habib Rizik Syihab bersama para tokoh intelijen di Indonesia, intelijen muslim, membongkar konspirasi invasi Cina ini. Jadi ternyata ada sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan NKRI ini, yaitu oleh para mafia. Ini sudah disampaikan bahkan pada saat itu Habib Rizik bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, Sembilan Naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Jadi ibu-ibu, 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sudah mengingatkan ada mafia. Nah kira-kira gak nyambung, umat Islam itu gak nyambung. Apa mafia ini? Kita baru dong tahun 2020 ketika muncul kasus Jenderal Sambo. Itulah mafia. Ya kan? Itulah mafia. Sampai akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Ditutup rapat-rapat. Akhirnya terbongkar. Yang merusak, menghancurkan Indonesia dibongkar oleh Allah. Gara-garanya kan selingkuh. Iya kan? Gara-garanya itu selingkuh. Nah akhirnya yang tahu ini saksinya itu Brigadir Yosua. Nah, uangnya Sambo 100 triliun itu dititipkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Akhirnya ditangkap Brigadir Yosua, disiksa dulu,
bahkan jari-jarinya dipotong dengan potongan rokok itu loh, keras. Potongan rokok, jari-jarinya Brigadir Yosua disiksa dulu, baru dalam keadaan menunduk ditembak dari jarak dekat, jebol. Akhirnya terbongkar. Nggak taunya Jenderal Sambo, ya Allah, bisnisnya bisnis judi online, ya kan, yang itu merupakan pemodal Pak Lurah untuk modali Pak Lurah. Tidak hanya itu, sindikat narkoba internasional itu Jenderal Sambo. Nggak taunya pembantunya nyanyi, pembantunya masuk dari Kacok, pembantunya Jenderal Sambo dari Kacok, enggak kan? Nah, pembantunya Jenderal Sambo nyanyi. Ternyata di bawah di rumahnya Jenderal Sambo ada bunker. Itu mayat penuh mayat. Sehingga akhirnya umat Islam baru sadar 52 orang yang hilang pada saat di depan Bawaslu bisa jadi itu sudah jadi mayat. Bahkan organ tubuhnya dijual oleh Sambo, dibedah, dijual. Jantungnya, paru-parunya, ginjalnya dijual. Duahat ya. Ya kan? Jadi ini terbongkar. Akhirnya ibu-ibu, hari Sabtu Kapolri mengumumkan Jenderal Sambo ditangkap, langsung diamankan di Makobrimob. Hari Sabtu. Ahad pagi seperti ini, Ahad pagi saya ngisi di Gribik, Masjid Ki Ageng Gribik. Saya sampaikan, kan itu di acara live kan, masuk YouTube kan, saya sampaikan Jenderal Sambo ada di Hotel Aston. Langsung Bu, anak buahnya Jenderal Sambo itu kan 3, Kapolda Metro Jaya Fadil itu, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur Jenderal Niko. Wah, akhirnya saya langsung, itu Ustadz Andri, Ustadz yang harus dicari ini. Langsung, karena Kapolri hari Sabtu ngumumkan Sambo ditangkap, ditaruh di Makobrimob. Saya ngomong besok paginya ngomong di Hotel Aston. Langsung saya ditarget untuk dihabisi. Ya. Akhirnya Masya Allah, qadarullah, Najwa Shihab, beberapa hari setelah itu Najwa Shihab langsung nyoba sidak ke Makobrimob. Jenderal Sambo ora enek. Nggak ada Jenderal Sambo. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah tidak dijadikan target karena Najwa Shihab mewakili saya ke Makobrimob. Selang berapa hari muncul lagi seorang wartawan langsung mensyuting Hotel Aston. Ya Allah, ternyata ada kamar khusus mewah Bu, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, mewah itu. Disut. Alhamdulillah akhirnya saya lepas. Habis itu terjadi perang bintang, perang antar jenderal. Jadi grupnya Jenderal Sambo sama grupnya yang penyelamat bangsa. Akhirnya yang dikorbankan Arema. Stadion Kanjuruhan. Berapa ratus yang dibunuh? Itu anak buahnya Jenderal Sambo. Pertanyaannya, kira-kira pada saat persidangan, kira-kira brimob yang nembak dengan gas mata yang kadaluarsa, sampai seorang dokter paru-paru itu ngomong, ditanya oleh wartawan, Pak, Bapak kan spesialis paru-paru, itu kenapa kok yang korban-korban di Stadion Kanjuruhan itu banyak matanya berdarah? Itu karena pengaruh air mata yang beracun, kadaluarsa. Akhirnya dokternya ditangkap oleh Polresta Malang. Ditangkap.
Akhirnya di persidangan yang disalahkan bukan Brimob yang nembak gas air mata itu. Yang disalahkan oleh hakim angin. Sehingga sampai sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan angin ditangkap. Habis itu kapan anginnya disidang. Setelah itu akan ditunggu oleh masyarakat Malang Raya kapan anginnya dipenjara. Ini dagel drakor. Ini ya. Akhirnya apa? Jenderal Sambo langsung, ya kan, dihukum mati. Langsung hakim, tok, hukuman mati bagi Jenderal Sambo. Akhirnya Jenderal Sambo nyanyi, kalau saya dihukum mati tak buka buku hitam saya. Hendak taunya buku hitamnya nyokot mendhuwur. Nyokot mendhuwur. Ternyata aku diperintah oleh Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah bingung. Wis gagal no hukuman mati. Rubahan. Akhirnya dirubah hukuman seumur hidup. Langsung diketok hakim, langsung Jenderal Sambo harus masuk LP Cipinang. Enggak tahunya pengacara Alvin Lee. Lu saya itu di Cipinang sejak awal, enggak ada Sambo itu. Dagel. Karena Sambo punya buku hitam. Akhirnya Pak Lurah perintahkan, Stadion Kanjuruhan hancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Rest area kilometer 50 hancurkan, ratakan dengan tanah untuk menghindari barang bukti. Selesai. Wassalam wa kalam. Loh, saya ini wajah desa loh, nggak punya apa wajah desa itu orang enek temperamental. Iya wajah desa, tapi jahatnya luwe jahat. Ya Allah, Masya Allah, akhirnya Allah berikan keberkahan ilahi, yaitu peristiwa 212. Ini berapa Bu? Mulai dari Monas, Bundaran HI, sampai terus itu, mulai dari Monas, Bundaran HI terus sampai ke sana. Itu 13.500.000 dihitung sama Google. Akhirnya Allah bangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Allah bangkitkan, awas Pak Lurah. Pak Lurah ya sik ngeyel. Padahal sudah umat Islam kumpul dari Sabang sampai Merauke 13 juta. Ini sak dunia ini cuma ada di Indonesia seperti ini. Akhirnya apa? Pak Lurah minta supaya Ahok dijadikan gubernur DKI. Yang dukung Pak Lurah semua pemerintahan, Mabes Polri, Badan Intelijen Negara, 9 naga, kemudian tambah lagi PKC, Partai Komunis Cina. Nah, kalau menurut akal Ahok menang. Tapi wa makar wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Ternyata Anies yang dimenangkan sama Allah. Padahal hitungan akal enggak masuk akal. Itu. Inilah kekuasaan Allah. Akhirnya gagal. Padahal Bu, Partai Komunis Cina sudah mengatur rapi setelah Ahok jadi gubernur DKI. Habis itu 2019 Ahok jadi RI 2, 2024 Ahok jadi RI 1. Sudah disetting, tapi gagal kabeh. Siapa yang menggagalkan?
Allah. Jadi ternyata Allah masih cinta pada Indonesia. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi akhirnya siapa yang dimusuhi? Habib Rizik Syihab. Akhirnya Habib Rizik Syihab target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab atas perintah Pak Lurah itu sudah 11 kali. Sebelum beliau hijrah ke Mekah. Itu sudah 11 kali, tapi gagal terus. Terakhir, upaya pembunuhan ke-11, ba'da sholat subuh, beliau ditembak pakai sniper, meleset. Besoknya yang nembak Brimob itu bunuh diri. Katanya bunuh, kalau menurut saya nggak percaya, itu dibunuh supaya menghilangkan jejak. Itu ada Pak fotonya, dia berdarah itu di bawah anunya. Dibunuh karena meleset tembakan. Alhamdulillah akhirnya Habib Rizik Syihab bersama keluarga, semua keluarganya terbang ke Mekah. Nyampe di Mekah didatangi oleh dua petinggi, yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ya Allah, Habib Rizik Syihab akhirnya karena tamu kan, beliau persilahkan, ayo kita ketemuan di sebuah hotel. Akhirnya disepakati sebuah hotel lantai 16. Ya. Pada saat sudah masuk, Habib Rizik Syihab gak enak. Alhamdulillah, beliau minta segera pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Akhirnya pindah ke hotel selanjutnya, ke hotel yang lain, ditanya, ada apa? Habib di Mekah saja, nggak usah pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi hadiah. T Habib, bukan M, triliun. Cek. Gimana Habib Rizik? Ya Allah, pada saat saya diterima beliau bulan Januari 2019, diterima di kediaman beliau di Mekah, Habib Rizik nyampaikan di depan saya, Ustadz Andri. Langsung pada saat itu saya sampaikan pada dua jenderalin tadi, Jenderal Tito dan Jenderal Budi Gunawan, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman 9 naga dan Partai Komunis Cina. Pulang enggak Habib Rizik? Pulang. Beliau paham, beliau akan dipenjara, iya kan? Paham. Tapi itu harus dilalui oleh beliau. Akhirnya, begitu beliau pulang, beliau kena, karena waktu itu masih COVID, beliau kena denda karena menikahkan putrinya, berkerumunan orang. Akhirnya beliau kena denda oleh Satpol PP 50 juta rupiah. Didenda 50 juta rupiah, dibayar 50 juta rupiah. Begitu selesai kasusnya, beliau check up ke rumah sakit Umi. Tapi sebelum check up, ibu-ibu, digerakkan 3 orang BIN, Badan Intelijen Negara. 1 anggota BIN, 2 anggota BIN dari Jawa Tengah, 1 anggota BIN dari Jakarta, untuk membunuh Habib Rizik Syihab di pondok pesantrennya di Megamendung, Bogor, pakai pesawat drone. Alhamdulillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini upaya pembunuhan ke-12. Gagal lagi. Karena pengawal Habib Rizik Syihab berhasil menangkap 3 anggota BIN tadi. Dan pesawat drone-nya disita oleh laskar pengawal Habib Rizik. Gagallah pembunuhan yang ke-12. Kemudian dirancang lagi upaya pembunuhan yang ke-13 ketika Habib Rizik dari pondoknya, dari Megamendung bersama istrinya, menantunya, anak cucunya
untuk kuliah subuh lewat tol Cikampek. Tidak tahunya upaya pembunuhan ke-13. Dikerahkanlah anak buah Jenderal Sambo. Target harus mati Habib Rizik saat di tol Cikampek. Wah, akhirnya kejar-kejaran. Dihadang oleh pengawal Habib Rizik. Sehingga akhirnya alhamdulillah Habib Rizik Syihab bersama istri, anak, cucu, menantu selamat. Akhirnya pengawalnya, mobil pengawalnya ditembak oleh gengnya Sambo, ditembak bannya, sehingga dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 tanpa ban. Langsung diambil, ditangkap, dibawa ke sebuah villa. 6 pengawal Habib Rizik ini disiksa, ada yang dibakar, ada yang disiksa. Akhirnya semua ditembak 6-6-nya jarak dekat. Jadi jebol semuanya karena jarak dekat. Lebih jahat dari PKI, lebih jahat dari PKI. Nah, ini upaya pembunuhan ke-13. Akhirnya Habib Rizik Syihab check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, ini kesempatan emas oleh rezim. Ini kesempatan emas untuk nangkap Habib Rizik Syihab. Didatangkan wartawan. Wartawan tanya, Habib, gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Nah, ucapan alhamdulillah sehat dijadikan delik pidana. Akhirnya Habib Rizik ditangkap, langsung disidang, dipercepat itu sidangnya. Langsung kena 10 tahun penjara. Gara-gara check up kesehatan ke rumah sakit. Sementara kita di mana ini? Mana ini, Bu? Kebonsari. Kalau check up ke rumah sakit tidak pernah kena delik pidana. Ya kan? Khusus Habib Rizik langsung kena pidana. Langsung disidang 10 tahun penjara. Akhirnya guru besar, profesor, ya kan, langsung protes. Ayo, sudah tutup fakultas hukum se-Indonesia, tutup kabeh, sudah tutupan semua. Percuma ada fakultas hukum. Mau seorang check up kena 10 tahun? Ya Allah. Sementara koruptor yang ratusan triliun cukup 2 tahun penjara. Jadi ulama dengan koruptor lebih berbahaya ulama. Lebih mulia koruptor daripada ulama. Itulah Indonesia versi Pak Lurah. Itu ibu-ibu. Akhirnya, ya Allah, setelah berteriak semua guru besar fakultas hukum berteriak, pakar-pakar ahli pidana berteriak, akhirnya Mahkamah Agung ya rodok geregeli, Bu. Wah, ini ke depan kita bisa hancur ini. Akhirnya Mahkamah Agung langsung potong 10 tahun dipotong 6 tahun. Jadi tinggal 4 tahun penjara. Ya Allah. Inilah yang terjadi, ibu-ibu. Wajah hukum di Indonesia. Nah, ibu-ibu, sampai Profesor Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, penembakan 6 laskar FPI ini kezaliman yang besar dan nyata, kata Profesor Din Samsudin. Bahkan sampai mantan Ketua MK, yaitu Dr. Hamdan Julfa, beliau memberikan statement, atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum dengan mudah siapapun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum, keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na'udzubillah. Inilah negara Pak Lurah. Rusak sudah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan, karena ini masih Bu, separuh slide ya. Kalau saya teruskan sampai zuhur nanti. Jadi ini dulu yang penting, ibu, tadi poinnya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini ibu lihat, ikra, baca realitas kehidupan.
insya Allah Allah akan memenangkan barisan orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu, saya serahkan kepada moderator.